Pada saat itu entah apa alasannya, tiba-tiba handphone Ernie ini nggak bisa dibuka alias terkunci dengan password. Padahal sebelumnya, si istrinya ini nggak pernah mengunci handphonenya dengan password. Si Romi ini otomatis bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dan mengapa tumben-tumbenan handphonenya diisi password? Halo semuanya, welcome back to my channel Genius Tami. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus kisah nyata yang menyayat hati, yaitu tentang seorang istri yang tengah hamil tua di mana ia dihabisi oleh suaminya sendiri. Yang bikin merinding nih guys, setelah istrinya dibuat tak berdaya, si suaminya ini membelah perut sang istri untuk menyelamatkan buah hati yang ada di kandungan istrinya, hingga buah hatinya terurai keluar. Hal yang mengerikan ini terjadi hanya karena hal sepele, yaitu perkara sang istri tak memperbolehkan sang suami meminjam handphonenya. Itulah yang membuat si suaminya ini naik pitam dan melakukan hal-hal di luar nurul. Bagaimana kronologinya? Mari kita bahas cerita selengkapnya di Genius Tami. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa bantu like, subscribe, share video ini ya guys, agar saya semangat bikin videonya. Nah, entah kenapa ya guys, akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang begitu sangat mengerikan tentang kekerasan rumah tangga. Entah itu pelakunya si suami ataupun si istri. Tapi kasus yang bakal aku ceritain ini adalah kasus yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2019. Nah, jadi di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, ada perempuan yang bernama Ernie Susanti. Umurnya pada saat itu masih 29 tahun. Ernie ini menikah dengan seorang pria bernama Romi Sepriawan. Umurnya lebih tua darinya 1 tahun, yaitu 30-an. Hasil dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai seorang putri yang masih kecil. Tak banyak informasi yang aku dapatkan mengenai rumah tangga mereka. Tapi yang jelas, mereka menikah di tahun 2016, dan di mata masyarakat, pasangan ini terlihat begitu sangat harmonis dan bahagia. Mereka juga sering berlibur di waktu senggang, dan membagikan momen-momen bahagianya itu di halaman akun Facebook masing-masing. Kebahagiaan mereka makin lengkap tatkala sang istri positif hamil anak kedua di tahun 2019. Meski pada saat itu ekonomi mereka ada di fase pas-pasan, nggak membuat kebahagiaan mereka itu berkurang sedikit pun. Walaupun tak pernah terdengar ada gosip-gosip yang aneh-aneh tentang rumah tangga mereka, bukan berarti mereka ini nggak pernah cekcok ya guys. Ya namanya juga rumah tangga, ya pasti ada aja lah konslet dikit-dikit. Cuma pada saat itu Romi dan Ernie masih bisa menangani semuanya. Seiring berjalannya waktu pasca si Ernie hamil, keadaan rumah tangga mereka berubah drastis. Itu bermula sewaktu Romi mengambil handphone Ernie. Pada saat itu entah apa alasannya, tiba-tiba handphone Ernie ini nggak bisa dibuka alias terkunci dengan password. Padahal sebelumnya, si istrinya ini nggak pernah mengunci handphonenya dengan password. Si Romi ini otomatis bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dan mengapa tumben-tumbenan handphonenya diisi password. Nah, karena nggak mau berpikir aneh-aneh tentang istrinya, si Romi ini langsung nyari istrinya dong untuk menanyakan perihal handphonenya yang di-password. Pas ditanyai, istrinya ini cuma bilang, emang kenapa mas? Nggak apa-apa kan mas? Lagian itu handphoneku. Aku juga punya privasi mas. Biarin aja kali, nggak usah kepo. Mungkin itulah jawaban sang istri kali ya. Nah, mendengar jawaban istrinya, si Romi ini merasa aneh. Apalagi si Ernie ini nggak memberitahu password handphonenya. Nah, karena hal tersebut, pikiran Romi ini udah aneh-aneh tuh guys. Dia memiliki keyakinan bahwa istrinya ini menyembunyikan sesuatu darinya. Namun pada saat itu, si Romi ini memilih diam dan nggak mau memperkeruh suasana. Intinya malas bertengkarlah si Romi ini. Hari-hari pun berlalu. Si Romi makin dibuat terheran-heran dengan tingkah sang istri yang kerap kali sibuk dengan handphonenya. Terkadang ia terlihat tersenyum sendiri ketika memegang handphone. Melihat tingkah sang istri yang tak biasa itu, membuat Romi ini mulai curiga dan berpikir enggak-enggak lagi terhadap istrinya. Apakah mungkin dia punya pria lain ya di belakangku? Apa jangan-jangan
Kandungan yang ada di perut dia bukan punyaku. Pikiran negatif itu terus menghantui si Romi ini guys. Semenjak itulah, mereka berdua hampir setiap hari bertengkar. Sampai-sampai para tetangga mendengar suara percekcokan mereka berdua. Terkadang terdengar suara teriakan, terkadang suara tangisan, dan lain sebagainya. Yang awalnya rumah tangga mereka dikenal sangat damai, lambat laun diketahui goyah juga tuh guys, perkara hal kecil. Nah, puncaknya ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2019. Mereka kembali berdebat sengit, yang membuat si Romi ini sangat-sangat kesal dan memilih keluar rumah. Nah, sedangkan sang istri memilih untuk tertidur. Si Romi yang tadinya keluar rumah ternyata pergi ke tetangganya guys, untuk meminjam sebuah parang dengan alasan membelah kelapa. Si tetangga yang gak menaruh kecurigaan sedikit pun ngasih-ngasih aja tuh parangnya. Begitu dikasihkan parang tersebut, si Romi ini pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar dan menaruh parang di atas kasur dengan ditutupi selimut. Pada saat itu, sontak saja si istrinya ini terbangun dan menyadari ada parang di balik selimut. "Loh mas, ini apaan nih mas? Kok ada parang? Jangan-jangan kamu mau mencelakai aku ya mas? Tega banget kamu sih mas. Kok gini banget kamu? Aku lagi hamil anak kamu loh mas." Kurang lebih itulah perkataan sang istri. Si Romi yang mendengar hal itu langsung emosi nih. Dan terjadilah percekcokan di antara mereka berdua lagi. Dugdagdek, 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 dugdagdek. Gak ada yang mau mengalah di antara mereka pun. Hingga akhirnya emosi Romi tak terbendung lagi dan mulai menyiksa sang istri. Parang yang Romi taruh tadi di kasur diambilnya kembali tuh guys, dan langsung menebas leher sang istri berkali-kali hingga mengeluarkan banyak cairan merah. Pada saat itu sang istri tak bisa melawan kekejian suaminya tersebut. Gimana mau ngelawan guys? Orang dirinya lagi hamil 8 bulanan. Bergerak aja dia meringkih, apalagi membalas perilaku suaminya. Ya jelas kagak bisa lah. Nah, padahal nih ya, si istrinya ini bakalan melakukan persalinan di waktu dekat. Tapi suaminya ini justru tega menyakitinya tanpa belas kasihan. Hingga pada akhirnya, sang istri tak bisa lagi bertahan. Alias, sang istri meninggal dunia. Yang bikin menyayat hati nih guys, sebelum sang istri menghembuskan napas terakhirnya, si istrinya ini sempat memberikan kode ke suaminya agar menyelamatkan buah hati yang ada di perutnya. Naluri sang ibu ya guys, di waktu sekarat pun dia berusaha untuk melindungi sang buah hati. Nah, setelah istrinya terbujur kaku, si suaminya ini beneran guys memenuhi keinginan sang istri untuk menyelamatkan sang buah hati dengan cara membelah perut sang istri menggunakan parang. Tak berselang lama, Romi berhasil mengambil buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut. Dan dia pun dengan segera membersihkannya, lalu menaruh sang buah hati di ruang tamu dekat jendela, dengan tujuan agar ada yang menolong anak tersebut. Sebelum melarikan diri, si Romi ini memutuskan pergi ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan agar mereka menolong istri dan buah hatinya. Beberapa tetangga pun pada berlari menuju rumah Ernie. Betapa kagetnya mereka Den melihat buah hati milik Romi dan Ernie menangis tergeletak di ruang tamu. Gak hanya itu guys, para warga tiba-tiba berteriak histeris ketika melihat Ernie terbujur kaku bersimbah cairan merah dengan keadaan lehernya tergorok dan perutnya terbelah. Suasana yang begitu sangat mencekam itu membuat semua orang pada ketakutan. Yang berani mereka lakukan pada saat itu hanya berani menolong buah hati Ernie saja. Atas keajaiban Tuhan, buah hati Ernie pun selamat dan sehat. Nah, para warga pun meyakini nih guys, kejadian tersebut adalah ulah suami Ernie. Pasalnya, setelah mereka mendatangi rumah Pak Sutri itu,
Romi tak nampak di sana, alias dia kabur. Para warga pun segera melaporkan kejadian yang mengerikan tersebut ke pihak yang berwajib. Tak butuh waktu lama, para polisi meluncur ke TKP dan melakukan penyelidikan. Nah, sementara di tempat lain si Romi menyesali perbuatannya itu. Dia sadar apa yang telah ia lakukan itu sangat-sangatlah salah dan berdosa. Karena penyesalannya tersebut, si Romi ini menyerahkan diri ke pihak yang berwajib dan mengakui perbuatannya itu. Ketika polisi menanyakan alasan mengapa ia tega melakukan hal tersebut kepada istrinya yang telah mengandung buah hatinya itu, Romi pun mengatakan, ia begitu sangat kesal ketika handphone istrinya tak lagi bisa dipinjam karena istrinya mengunci handphonenya dengan password. Kekesalan itu memuncak ketika setiap ditanyai alasan mengapa istrinya mengunci handphonenya itu, si istrinya ini kerap tak mau menjawab dan langsung masuk ke dalam kamar. Itulah yang membuat sang suami terbakar emosi dan melakukan hal-hal di luar nurut. Aduh mas. Oke lah guys, itulah cerita tentang penghilangan nyawa seorang istri yang dilakukan sang suami hanya karena password HP.